Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahid Farun Gani. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi tentang gerak ayunan bandul. Nah, untuk itu mari kita simak videonya. Nah, di sini sudah tersedia gambar bandul sederhana, yaitu tali yang digantungkan oleh beban ya. Jadi di sini kita misalkan ini adalah titik A, lalu ini adalah titik B, lalu ini adalah titik C. Bandul tak kalah kita beri simpangan dari titik B merupakan titik setimbangnya, menuju ke titik A lalu kita lepaskan. Maka benda tersebut akan mengalami gerak osilasi. Nah, jika benda tersebut bergerak dari A menuju ke titik B, lalu dari titik B menuju ke titik C, lalu dari titik C kembali lagi menuju titik A, maka benda tersebut akan mengalami satu kali gerak osilasi. Nah, di dalam gerak ayunan bandul terdapat besaran-besaran khusus, yaitu periode dan frekuensi. Periode merupakan waktu yang ditempuh oleh bandul untuk menempuh satu kali osilasi. Sedangkan frekuensi adalah banyaknya getaran per satuan waktu. Jadi dapat disimpulkan adalah frekuensi adalah kebalikan dari periode. Nah, secara matematis dapat kita tuliskan T sama dengan T per N, dan F sama dengan 1 per T, dan T sama dengan 2V akar L per G. Dengan T besar sama dengan periode atau dengan satuan sekon, dan F sama dengan frekuensi getaran dengan satuan Hertz, dan T adalah waktu dengan satuan sekon, dan N adalah jumlah getaran, dan L adalah panjang tali dengan satuan meter, dan G adalah percepatan gravitasi bumi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Nah, berdasarkan persamaan berikut, dapat disimpulkan bahwa besarnya periode tidak bergantung terhadap besarnya suatu sudut elevasi yang dibuat, namun bergantung kepada panjang tali bandul dan percepatan gravitasi bumi. Nah, oleh sebab itu, di sini kita akan melakukan eksperimen sederhana, di mana dalam eksperimen tersebut kita dapat menentukan percepatan gravitasi bumi dengan memanfaatkan konsep sederhana dari ayunan bandul. Mari kita simak videonya. Jadi di sini kita akan menentukan percepatan gravitasi bumi yang selama ini kita dapatkan bernilai 9,8 meter per sekon kuadrat, atau kita genapkan menjadi 10 meter per sekon kuadrat. Nah, alat dan bahan yang digunakan yang pertama, tali yang diikatkan oleh beban. Nah, ini adalah tali yang diikatkan oleh beban. Nah, alat yang kedua adalah statif. Statif adalah alat untuk penyangga dari bandul tersebut. Lalu yang ketiga adalah busur. Busur di sini berfungsi agar sudut elevasinya tidak melebihi 10 derajat. Karena jika sudut elevasi yang melebihi 10 derajat, maka pengukurannya akan jadi tidak akurat. Dan yang keempat adalah stopwatch. Di sini karena saya tidak memiliki alat stopwatch secara asli, maka di sini saya akan menggunakan HP sebagai stopwatch. Baik, langsung saja kita akan melakukan percobaan. Yang pertama, simpangkan bandul dengan sudut elevasi 10 derajat seperti ini. Lalu kita sediakan stopwatch dan biarkan bandul ini melakukan 10 kali osilasi, dan kita akan menghitung waktunya. Baik, kita akan menghitungnya. 3, 2, 1. Tuh. Dan didapat hasil waktu yang dibutuhkan adalah 10,02 sekon. Nah, untuk perhitungan nilai percepatan gravitasinya, mari kita simak video berikut ini. Nah, berikut kita akan membahas hasil percobaan kita. Yang pertama, panjang tali. Panjang tali yang kita gunakan adalah 30 cm atau sama dengan 0,3 meter. Lalu jumlah getaran yang dialami adalah 10 kali getaran.
Dan waktu yang diperlukan untuk mencapai 10 kali getaran tersebut adalah 10,02 sekon. Maka langkah selanjutnya adalah kita akan menurunkan rumusnya. Yang pertama adalah rumusnya adalah T sama dengan 2V akar L per G. T adalah periode sama dengan banyaknya getaran dibagi satuan waktu, atau N per T. Maka, N per T sama dengan 2V akar L per G. Dengan mengkuadratkan kedua ruas, maka N kuadrat per T kuadrat sama dengan 4V kuadrat dikali L per G. Maka didapat 4V kuadrat dikali T kuadrat dikali L dibagi N kuadrat. Maka dengan menggunakan rumus tersebut, kita akan mendapatkan nilai gravitasi berdasarkan percobaan kita. Maka, kita masukkan nilainya, 4 dikali 3,14 kuadrat dikali 10,02 kuadrat dikali 0,3 dibagi 10 kuadrat. Maka didapat hasil 1187,88 dibagi 100, dan didapat hasil gravitasi bumi sebesar 11,87 meter per sekon kuadrat. Nah, berdasarkan percobaan yang kita lakukan, maka kita dapatkan percepatan gravitasi bumi senilai 11,87 meter per sekon kuadrat. Ya, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ya, sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.